Terima kasih Sobat iDream masih di Inspirasi Keluarga dan kayaknya waktu juga yang akan memisahkan kita dan kita sudah sampai di sesi terakhir. Nggak berasa ya sudah hampir 1 jam 30 menit ini saya bersama Dr. Fatah menjelaskan untuk Sahabat iDream bagaimana kita tetap berkegiatan fisik dan tetap berolahraga ketika menjalankan ibadah puasa. Nah sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita hari ini, Pak Dokter mungkin ada kesimpulan atau closing statement yang ingin disampaikan Pak Dokter terkait pembahasan kita hari ini. Ya, baik sahabat iDream semuanya, sebentar lagi kita akan kedatangan bulan yang sangat mulia, bulan suci Ramadan ya. Jangan sampai kesempatan ini hilang begitu saja, karena Rasulullah itu dan para sahabat sudah menunggu-nunggu dari bulan-bulan sebelumnya, dari bulan Rajab ya, bulan Sa'ban, bahkan Rasulullah itu ketika datang Ramadan itu menyambut ya, dengan sukacita sampai dengan sangat senang gitu kan. Maka jangan lewatkan kesempatan ini ya. Puasa ini kita ibadah sebanyak-banyaknya dengan aktivitas yang tetap ya justru lebih banyak lagi ya. Jangan sampai dengan Ramadan malah aktivitas kita berkurang ya kan, ibadah kita makan berkurang ya. Nah, supaya aktivitas kita tetap tidak berkurang, bahkan kalau bisa malah lebih banyak, sebagaimana Rasulullah justru ketika Ramadan malah perang ya, berarti kan pekerjaannya lebih berat gitu kan. Ya. Maka kita perlu menjaga kondisi tubuh kita ya kan. Justru kita harus menjaga tubuh kita agar kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas itu lebih banyak lagi supaya ibadah kita kebanyak. Nah tentunya agar kita bisa melaksanakan aktivitas yang banyak tadi, kita harus menjaga kondisi tubuh kita. Betul. Agar tetap bugar, tetap bisa menghasilkan energi yang banyak. Berarti kita tetap perlu berolahraga ketika bulan suci Ramadan. Nah, tetapi karena kita sedang berpuasa, olahraganya harus kita atur. Yang pertama, supaya kita tidak dehidrasi, berarti kita ngatur waktunya, ya kan? Waktunya apa mungkin pagi hari menjelang berbuka atau malam hari, ya kan? Atau olahraganya di ruang ber-AC. Ya. Kemudian yang kedua, olahraganya harus apa tadi? Intensitasnya jangan terlalu tinggi kalau olahraganya siang hari ya. Jadi yang agak rendah intensitasnya berarti denyut jantung kita tidak terlalu tinggi, pembakaran tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu panas sehingga keringat kita tidak terlalu banyak. Karena masalah puasa itu kan masalah lapar, bukan masalah kekurangan energi ya. Kemudian yang berikutnya juga kita harus tetap menjaga pola makannya ya. Tadi pertama seperti anjuran Rasulullah mengakhirkan sahur ya. Kenapa mengakhirkan sahur? Supaya kita itu tidak lebih laparnya tidak lebih cepat. Kita jadi agak bertahan agak lama ya. Yang kedua, kita cari makanan-makanan yang berserat tinggi ya, indeks glikemiknya lebih rendah supaya lebih lama di perut kita. Jadi ini mengurangi waktu laparnya saja. Jadi bukan menghilangkan lapar ya, mengurangi jangka waktu laparnya ya. Kita cari makanan-makanan seperti itu. Kemudian Rasulullah juga menganjurkan pada kita berbukalah dengan yang manis-manis ya. Jadi kalau ketika kita sahur mencari makanan yang tahan lama di perut, kalau berbuka justru mencari makanan yang lebih cepat menjadi energi ya kan. Makanya Rasulullah mengajukan supaya berbuka dengan yang manis-manis ya. Energinya tinggi tapi dia lebih cepat menjadi energi. Selain itu juga dia akan tidak perlu banyak jadinya, tidak perlu banyak, makanya perut kita tidak terlalu kenyang jadinya. Ya, jadi berbuka itu jangan terlalu kenyang. Ya. Sedikit lebih energinya tinggi, kemudian cepat dicerna supaya tidak mengganggu ibadah. Karena habis berbuka kita mau beribadah. Nah, ada ibadah sholat maghrib di masjid, sholat isya, kemudian taraweh gitu kan, baca Quran dan lain-lainnya ya. Jadi ketika berbukanya justru kebalikannya ya, makannya sedikit tetapi tadi ya yang manis-manis. Kemudian minum juga harus kita jaga ya, karena selama 12 jam kita tidak boleh minum ya. Orang itu
akan mati kalau kurang air. Kalau nggak makan tidak akan mati, kalau kurang air akan mati kan. Makanya di malam hari itu kita harus minum berarti lebih banyak dari biasanya. Supaya apa? Supaya kita mempunyai stok minuman cairan di dalam tubuh kita. Yang banyak, yang sering ya. Kalau minum terlalu banyak kan tadi kan dikatakan minum kan bisa banyak gitu kan. Makanya ya nggak banyak tapi sering ya kan. Sekali minum mungkin 200 mili ya, tapi kan sering. Kira-kira ada kesempatan minum. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Pak Dokter sudah bersama kita hari ini, sudah menjelaskan panjang lebar terkait pembahasan kita dan semoga ini bermanfaat nih untuk sahabat iDream untuk bersiap-siap juga menghadapi bulan suci Ramadan di tahun ini dan pastinya lebih siap lagi, lebih prepare lagi untuk tetap bisa beraktivitas dan juga produktif di bulan suci Ramadan. Jadi untuk Anda sahabat ini bukan berarti di bulan suci Ramadan saatnya kita untuk bermalas-malasan, tapi saatnya untuk kita meningkatkan aktivitas dan produktivitas. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan di bulan suci Ramadan nantinya akan bernilai ibadah. Apalagi kalau kita melaksanakannya dengan semangat, dengan kesehatan dan kebugaran, pasti aktivitas yang kita jalani akan juga lancar. Tadi sudah dibagi tipsnya oleh Dr. Fatah bagaimana Anda untuk tetap sehat, bugar, dan tetap bisa berolahraga, tetap bisa berkegiatan fisik di bulan suci Ramadan. Semoga bisa diterapkan nanti di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih Pak Dokter sekali lagi sudah bersama kita. Sama-sama. Dan juga terima kasih untuk Anda sahabat iDream yang sudah bersama kita di sini di 1044 AM iDream Radio, ataupun juga untuk Anda yang mengakses live streaming kita di www.idreamradio.id. Saya Rudi Saputra mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.